Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difta Dwi Aprina dengan NIM 2311010300044. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Humanisme dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Langsung saja, di sini saya akan membahas poin pertama dari materi makalah saya. Poin pertama adalah definisi teori humanisme atau humanistik. Definisi teori humanisme. Teori ini adalah salah satu teori dalam pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk yang seutuhnya dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan dirinya. Tujuan dari teori humanistik adalah untuk memahami perubahan lingkungan dan diri peserta didik sendiri sehingga manusia dapat menjadi seutuhnya dan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pengertian belajar menurut teori humanistik, belajar harus diawali dengan tujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori pembelajaran humanistik bersifat abstrak dan lebih termasuk dalam bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang psikologi pembelajaran. Teori humanistik menitik beratkan pada isi pembelajaran dibandingkan proses pembelajaran itu sendiri. Teori belajar ini menitik beratkan pada konsep-konsep pendidikan dan proses pembelajaran dalam bentuknya yang paling ideal untuk membentuk manusia yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik untuk memahami pelajaran dalam bentuk yang paling ideal dibandingkan memahami proses pembelajaran apa adanya, seperti yang dipertimbangkan oleh teori-teori belajar lainnya. Teori humanisme mengacu pada pandangan yang menekankan martabat, peran, tanggung jawab, dan kemampuan manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa manusia berakhlak mulia, mampu menentukan nasibnya sendiri, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengembangkan diri guna memenuhi kehidupannya sendiri dan membedakan mana yang baik dan buruk, salah dan benar, serta mampu mempertanggungjawabkan perilaku dan kehidupannya. Pada mulanya, humanisme diartikan sebagai suatu gerakan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pemikiran etis yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan. Humanisme menekankan pada nilai, peran, tanggung jawab, dan kemampuan suatu jabatan tertentu karena bersifat spiritual. Selain itu, penerapan juga dapat diakhiri dengan tanggung jawab. Seseorang penganut metafisika naturalistik, yaitu sikap terhadap alam semesta yang mengambil segala wujud supranatural sebagai kenyataan, menganggap alam secara keseluruhan sebagai suatu eksistensi dan sistem kehidupan yang selalu berubah. Urusan dan energi ada secara independen dari pemikiran apapun, bahkan kesadaran. Nah, itu tadi pembahasan mengenai definisi teori belajar humanisme. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kedua. Apakah itu? Langsung aja yuk. Selanjutnya, saya akan membahas poin kedua, yaitu tentang tujuan belajar menurut aliran belajar humanisme. Menurut teori humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia di mana proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik mampu dalam memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar secara bertahap ia mampu mencapai aktualisasi diri setinggi-tingginya dalam proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Teori pembelajaran ini mencoba memahami perilaku yang dipelajari dari sudut pandang pelakunya dan bukan dari sudut pandang pengamatnya. Penerapan teori pembelajaran humanistik adalah untuk menekankan pentingnya isi proses pembelajaran elektik yang bertujuan untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Dengan menerapkan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan siswa untuk berpikir induktif, mengutamakan pengalaman, dan menuntut partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan diskusi di mana siswa mendiskusikan materi secara berkelompok sehingga dapat mengemukakan pendapatnya secara individual di depan kelas. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika belum memahami apa yang diajarkan. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik cocok diterapkan pada materi pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan karakter, pembentukan hati nurani, perubahan sikap,
analisis fenomena sosial, indikator dari keberhasilan. Aplikasi ini adalah siswa merasa senang dan antusias, berinisiatif dalam belajar, serta mengalami perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap. Nah, itu tadi pembahasan mengenai tujuan belajar menurut aliran belajar humanisme. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang ketiga. Poin ketiga adalah tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme. Setiap teori pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan menggunakan teori humanisme dalam pembelajaran, maka terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain dari segi kelebihan teori belajar humanisme. Teori ini cocok diterapkan pada materi pembelajaran seperti pengembangan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis fenomena sosial. Indikator keberhasilan penerapan ini adalah siswa merasa senang dan antusias, berinisiatif dalam pembelajaran, dan melakukan perubahan pola pikir, tingkah laku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat pada pendapat orang lain, dan tidak membatasi hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, dan etika yang berlaku. Selanjutnya, kekurangan teori humanisme. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Siswa tidak aktif dan malas-malasan akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Kesulitan dalam penilaian. Maksudnya, penilaian tidak bisa hanya didasarkan pada skor atau nilai saja, karena pembelajaran humanisme mengutamakan hasil agar siswa senang, nyaman, dan terlibat dalam pembelajaran. Kreativitas sering disalahgunakan saat belajar. Kebebasan berkreasi dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak jelas, sehingga menyimpang dari arahan pengajaran jika siswa tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kelebihan serta kekurangan teori belajar humanisme. Selanjutnya, saya akan membahas poin keempat. Yakni tentang ciri-ciri belajar menurut aliran humanisme. Beberapa ciri-ciri belajar menurut aliran humanisme antara lain: A. Menekankan pada aktualisasi diri individu. Belajar mengeksplorasi diri sendiri. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu mempunyai potensi yang unik yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran. B. Proses merupakan hal yang paling penting dalam pembelajaran. Teori humanistik meyakini bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil belajar. Ini mencakup bagaimana seorang pembelajar memahami dan menerapkan informasi baru. C. Aspek kognitif dan emosional saling terkait dalam pembelajaran. Dalam teori ini mengakui bahwa aspek kognitif atau berpikir dan aspek efektif emosi saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Emosi dan pengalaman pribadi siswa dianggap penting dalam memahami dan memproses informasi. D. Mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Dalam teori humanistik, mengutamakan pemahaman yang mendalam dan pribadi terhadap isi materi dibandingkan sekedar hafalan atau pemahaman yang dangkal. E. Mengutamakan tindakan diri sendiri. Dalam teori ini menekankan pentingnya siswa mengembangkan pemahaman diri dan mengolah tindakannya sendiri. Siswa bebas melakukan aktivitas belajar tanpa ada paksaan. Lingkungan belajar berdasarkan teori humanistik memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi dan belajar sesuai minat dan jalurnya masing-masing. Berbagai pengalaman. F. Teori humanistik menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan introspeksi dalam proses belajar. Pengalaman pribadi, kesadaran, dan kepercayaan diri siswa dianggap sebagai bagian penting dari proses. Selanjutnya, hubungan guru dan siswa. Interaksi antara guru dan siswa yang bersifat personal dan mendalam dianggap penting untuk mendukung proses belajar. Interaksi antara guru dan murid harus didasarkan pada saling menghargai dan empati. Interaksi antara guru dan siswa didasarkan pada saling menghargai dan mempercayai satu sama lain. Motivasi intrinsik. Dalam motivasi untuk belajar berasal dari dalam diri individu, bukan dari tekanan atau insentif dari luar. Selanjutnya, pendekatan holistik.
Teori ini menekankan pada pengembangan individu secara keseluruhan, baik aspek kognitif, emosional, sosial, maupun fisik. Selanjutnya, pentingnya lingkungan belajar. Lingkungan yang mendukung, aman, dan menghargai individu sangat penting untuk memfasilitasi proses belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Individu didorong untuk belajar melalui pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ciri-ciri belajar menurut aliran humanisme. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kelima. Yaitu tentang prinsip-prinsip belajar humanisme. Pada poin ini terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam belajar humanisme. Antara lain, pertama, kematangan jasmani dan rohani. Salah satu prinsip utama dalam belajar adalah Anda perlu mencapai kematangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan belajar peserta didik. Dua, memiliki kesiapan. Setiap orang yang hendak melaksanakan kegiatan pembelajaran harus dalam keadaan siap dan mempunyai kemampuan jasmani dan belajar yang memadai. 3. Memahami tujuan. Siapapun yang belajar perlu memahami apa tujuannya, kemana tujuannya, dan apa manfaat bagi mereka. Sangat penting bagi orang-orang untuk mempelajari prinsip ini, sehingga mereka dapat menyelesaikan proses yang mereka kerjakan dengan cepat dan berhasil. 4. Memiliki kesungguhan orang yang belajar. Seseorang yang belajar harus mempunyai kesungguhan dan keseriusan agar dapat melaksanakannya. Jika tidak belajar dengan bersungguh-sungguh, maka tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 5. Ulangan dan latihan. Prinsip yang tidak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan. Apa yang Anda pelajari perlu diulangi agar ditanam dalam otak Anda, sehingga diskusi sepenuhnya dan sulit untuk dilupakan. Sebaliknya, belajar tanpa mengulangi hasil akan menurunkan kepuasan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai prinsip-prinsip belajar humanisme. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang ke-6. Yaitu tentang pembelajaran menurut aliran humanistik Bloom dan Carthold. Pandangan Bloom dan Carthold terhadap belajar. Bloom dan Carthold juga termasuk penganut aliran humanis. Mereka lebih menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah memulai peristiwa-peristiwa belajar, tujuan belajar yang dikemukakan dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Melalui taksonomi Bloom inilah telah berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori maupun praktek pembelajaran. Pada tataran praktis, taksonomi Bloom ini telah membantu para pendidik dan guru untuk merumuskan tujuan-tujuan belajar yang akan dicapai dengan rumusan yang mudah dipahami. Berpijak pada taksonomi Bloom ini pula, para praktisi pendidikan dapat merancang program-program pembelajaran. Setidaknya di Indonesia, taksonomi Bloom ini telah banyak dikenal dan paling populer di lingkungan pendidikan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelajaran menurut aliran humanistik Bloom dan Carthold. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang ke-7. Yakni tentang pembelajaran menurut aliran humanistik Hani dan Mumford. Tokoh teori humanistik lainnya adalah Hani dan Mumford. Pandangannya tentang belajar oleh pandangan Kolb mengenai tahap-tahap belajar di atas. Hani dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam atau golongan, yaitu kelompok aktivis, kelompok reflektor, kelompok teoris, dan kelompok pragmatis. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok aktivis, orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok aktivis adalah mereka yang senang melibatkan diri, yang berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman yang baru. Orang
orang-orang tipe ini mudah diajak berdialog, memiliki pemikiran yang terbuka, menghargai pendapat orang lain, dan mudah percaya pada orang lain. Namun, dalam melakukan sesuatu tindakan seringkali kurang mempertimbangkan yang matang dan lebih banyak didorong oleh kesenangan untuk melibatkan diri. Dalam kegiatan belajar, orang-orang demikian senang pada hal-hal yang sifatnya penemuan-penemuan baru, seperti pemikiran baru, pengalaman baru, dan sebagainya. Sehingga metode yang cocok adalah problem solving, brainstorming. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelajaran menurut aliran humanistik Hani dan Mumford. Selanjutnya saya akan membahas poin ke-8. Selanjutnya saya akan membahas poin ke-8, yakni tentang pembelajaran menurut aliran humanistik Bloom dan Habermas. Bloom dan Habermas memiliki pandangan yang berbeda tentang belajar humanistik. Robert Bloom memandang belajar humanistik sebagai pendekatan yang menekankan pada pengembangan potensi individu, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai manusia serta kehidupan secara keseluruhan. Sementara itu, Jürgen Habermas menganggap belajar humanistik sebagai proses yang melibatkan refleksi, kritis, dialog, dan interaksi sosial untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, masyarakat, dan dunia sekitar. Meskipun memiliki perspektif yang berbeda, keduanya memperhatikan pentingnya pengembangan individu dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan manusia dalam konteks pembelajaran humanistik. Menurut Habermas, sebagai belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungan. Jadi membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis atau technical learning. Ya, dimaksud belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alam secara benar. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. 2. Belajar praktis atau practical learning. Sedangkan yang dimaksud belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kegiatan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. 3. Belajar emansipatoris. Lain halnya dengan belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris menekankan upaya seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadi perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelajaran menurut aliran humanistik Bloom dan Habermas. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang ke-9. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas poin ke-9, yaitu tentang pembelajaran menurut aliran humanistik Carl Rogers. Teori yang dikemukakan Rogers adalah salah satu teori holistik, namun keunikan teorinya adalah sifat humanis yang terkandung di dalamnya. Teori humanistik Rogers pun mempunyai berbagai nama, antara lain teori yang berpusat pada pribadi atau person-centered, client-challenge-centered, teori yang berpusat pada peserta didik student-centered, teori yang berpusat pada kelompok group-centered, dan person-to-person. Namun istilah person-centered yang sering digunakan untuk teori Rogers, asumsi dasarnya adalah 1. Kecenderungan formatif, yaitu segala sesuatu hal di dunia baik organik maupun non-organik tersusun dari hal-hal yang lebih kecil. 2. Kecenderungan aktualisasi adalah kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelajaran menurut aliran humanistik Carl Rogers. Selanjutnya saya akan membahas poin ke-10. Selanjutnya saya akan membahas poin ke-10, yaitu tentang pembelajaran menurut aliran humanistik Abraham Maslow. Manusia mengalami pendewasaan melalui lingkungan yang mendukung dan upaya aktifnya sendiri untuk mewujudkan potensinya. Orang yang melakukan kekerasan, terutama karena kehidupan batinnya yang menyimpang atau karena lingkungannya yang salah. Oleh karena itu, daripada mempelajari orang-orang dengan penyakit mental atau cedera otak,
Maslow mempelajari orang-orang yang sehat dan kreatif, serta mengidentifikasi ciri-ciri orang yang kreatif dan sukses dalam aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa sebagian besar perilaku manusia dapat dijelaskan dengan memperhatikan kecenderungan setiap individu untuk mencapai tujuan pribadi yang membuat hidupnya penuh makna dan kepuasan. Maslow menggambarkan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan puas sepenuhnya. Bagi manusia, kepuasan bersifat sementara. Ketika satu kebutuhan terpenuhi, muncul kebutuhan lain yang memerlukan pemuasan. Abraham Maslow telah dikenal sebagai bapak psikologi humanis. Beliau meyakini bahwa manusia berperilaku untuk mengapresiasi diri mereka sebaik-baiknya. Selain itu, manusia juga melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Dari situlah kemudian Abraham Maslow memunculkan sebuah teori hierarki kebutuhan manusia yang terkenal hingga saat ini. Dari teori hierarki kebutuhan tersebut, manusia memiliki 5 macam antara lain: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, dan kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kelima, hierarki kebutuhan tersebut memiliki keterkaitan. Hal tersebut menyesuaikan dengan kemauan belajar yang dimiliki peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga seseorang guru harus bisa memahami peserta didik dengan baik agar kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan kebutuhan murid sebagai peserta didik di sekolah. Dalam pembelajaran teori hierarki, Abraham Maslow sebaiknya digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia di dunia pendidikan. Dalam hal pembelajaran, teori ini memotivasi dan mendorong siswa untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Maslow menggambarkan beberapa karakteristik yang ada pada manusia yang mengaktualisasikan dirinya. 1. Kesadaran dan penerapan terhadap diri sendiri. 2. Keterbukaan dan spontanitas. 3. Kemampuan untuk menikmati pekerjaan dan memandang bahwa pekerjaan merupakan suatu misi yang harus dipenuhi. 4. Kemampuan untuk mengembangkan persahabatan yang erat tanpa bergantung terlalu banyak pada orang lain. 5. Mempunyai selera humor yang bagus. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelajaran menurut aliran humanistik menurut Abraham Maslow. Selanjutnya saya akan membahas poin yang ke-11. Pembahasan pada poin ke-11 adalah tentang pembelajaran menurut aliran humanistik Kolb. Kolb, seorang ahli penganut aliran humanistik, membagi tahap-tahap belajar menjadi 4. Apa saja itu? 1. Tahap pengalaman konkret. Pada tahap paling awal dalam peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakan, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. 2. Tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap kedua dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. 3. Tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap ketiga dalam peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. 4. Tahap eksperimentasi aktif. Tahap terakhir dari peristiwa belajar adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini seseorang sudah mampu untuk mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam sesuatu situasi yang nyata. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelajaran menurut aliran humanistik Kolb. Selanjutnya saya akan membahas poin ke-12 atau poin yang terakhir. Baiklah, di sini kita sampai pada pembahasan poin yang terakhir, yakni tentang penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. Aliran humanistik memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja,
melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam setiap individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Para ahli pendidikan menyatakan bahwa pada dasarnya humanistik bukanlah sebuah strategi belajar, melainkan sebagai sebuah filosofi belajar yang sangat memperhatikan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh peserta didik, di mana setiap peserta didik memiliki cara sendiri dalam mengkonstruksi pengetahuan yang dipelajarinya. Secara umum, aplikasi teori belajar humanistik dalam dunia pendidikan antara lain dengan jalan sebagai berikut. 1. Concluent education, yaitu proses pendidikan yang memadukan pengalaman-pengalaman efektif dengan belajar kognitif dalam kelas. 2. Open education, yaitu proses pendidikan terbuka dengan kriteria kemudahan belajar tersedia, penuh kasih sayang, mendiagnosis dan peristiwa-peristiwa belajar, pengajaran, penelitian, mencari kesempatan untuk pertumbuhan profesional, persepsi guru sendiri, asumsi tentang para peserta didik, dan proses belajar. 3. Cooperative learning atau belajar kooperatif, yang karakteristiknya antara lain peserta didik bekerja dalam tim belajar yang kecil 4 atau sampai 6 orang. Komposisi ini tetap selama beberapa minggu. Peserta didik didorong untuk saling membantu dalam mempelajari bahan-bahan yang bersifat akademik atau melakukan tugas kelompok, dan peserta didik diberi imbalan atau hadiah yang besar atas dasar prestasi kelompok. Nah, itu tadi pembahasan mengenai poin terakhir, yaitu tentang penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. Nah, itu tadi semua pembahasan mengenai poin-poin materi tentang teori belajar humanisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video presentasi makalah saya. Diharapkan semua penonton atau audiens bisa memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkungan tertentu yang membutuhkan akan teori belajar humanisme. Saya tutup presentasi kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa, terima kasih untuk antusiasnya yang begitu besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.